kekuatan kader-kader PKB, ulama, kiai, dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur. Kali ini wakil presidennya dari Jawa Timur, bahkan Pak Anies, nenek moyangnya juga besar di Surabaya, Pak Rashid Baswedan. Ini juga menunjukkan ajakan untuk ayo masyarakat Jawa Timur solid bersama. Itu yang terjadi, termasuk penguasaan DPRD kabupaten kota, PKB lebih unggul. Nah, pada konteks itu saya kira tinggal nanti diuji pada Pilpres ini, karena relatif teman-teman PKB pada konteks suara Nahdien ya, saya kira lebih dekat secara kultural dan secara aspirasi ideologis, dan itu yang akan menjadi ceruk utama kita untuk mereka bisa kembali ke rumah Nahdien dan lalu mencoblos Mas Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ada aspek di mana masyarakat tidak terlepas dari kalau apalagi kalau dari calon yang ada kader NU tinggal saya ya yang maju ya, insya Allah akan semakin sebut suara ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo kan sudah punya potret gitu ya, hasil pemilu sebelumnya di wilayah Jawa Timur, dan kita tahu ya kalau pemilu 2019 lalu gitu Pak Prabowo kan suaranya sekitar 34% ya. Lebih tinggi dari sebelumnya, 46 atau berapa persen ya, dari 2014. Artinya waktu 2019 Pak Prabowo itu kan hanya menang di 14 kabupaten kota, Pak Jokowi menang di 24 untuk Jawa Timur ya, seperti itu. Nah, yang kita tidak tahu tentu saja Mas Ganjar, kan kita kan lihatnya proksi ini kan harus baca data survei untuk provinsi levelnya dan kabupaten kota. Nah, kalau peluang tergerus itu pertanyaannya kan gini ya, Putri ya. Pertama gini, sejauh mana misalnya memang masing-masing partai, masing-masing nama ini, 3 nama ini sudah punya captive market dulu. Artinya selain populer dia diterima, memang basis pasarnya itu ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk mengukur seberapa besar pengaruh deklarasi Capres, Cawapres Anies dan Caimin terhadap perubahan arah dukungan pemilih PKB di Jawa Timur, SRS mencoba membuat analisa tabulasi antara variabel partai dan capres yang dipilih oleh responden. Apakah masa PKB akan tegak lurus mengikuti pilihan politik Muhaimin Iskandar? Hasil survei SRS menunjukkan bahwa pasca deklarasi pasangan Anies dan Caimin, konfigurasi dukungan pemilih PKB di Jawa Timur juga tidak mengalami perubahan. Berarti bagian besar responden yang mengaku pemilih PKB masih memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Akar rumput kalangan Nahdien di pedesaan Jawa Timur merapat dukung Anies Baswedan dan Caimin. Dikutip dari warta kotalive.go, survei politik publik yang dilakukan Political Research and Consulting PRC menunjukkan fenomena eksodus suara di Jawa Timur kepada baca pres Anies Rashid Baswedan. Seperti yang diketahui saat ini, Anies Baswedan telah berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024. Fenomena eksodus itu terjadi setelah Anies Baswedan berpasangan dengan bacawa pres Caimin. Survei dengan total responden di Jawa Timur yang berhasil diwawancara adalah 1.200 orang. Dengan respon rate 100% itu dirilis pada Minggu 17 September 2023 di Jakarta. Sementara margin of error dari survei sebesar 2,7%. Hasilnya, meskipun deklarasi pasangan Anies Gus Muhaimin Amin di Hotel Majapahit Surabaya baru dilaksanakan Sabtu 2 September 2023, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Anies Baswedan meningkat signifikan di bulan September 2023 dibandingkan posisi April 2023 yang 14%. Per September 2023, elektabilitas Anies di Jawa Timur naik 4,3% menjadi 18,3%. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo Subianto merosot drastis dari 40,5% per April 2023 menjadi 32,3% September 2023.
Penurunan yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo, walaupun tidak sedrastis Prabowo dari 40,8% April 2023 menjadi 40,4% September 2023. Sementara responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab naik dari 4,8% jadi 9%. Selain itu, dalam waktu seminggu seusai deklarasi Amin, sebanyak 22,4% pemilih Partai Kebangkitan Bangsa PKB mulai bermigrasi ke Anies. Periset di Center for Social Policy Surabaya, Jawa Timur, Rosdiansyah mengatakan, temuan survei PRC tersebut sejalan dengan pengamatan dan risetnya selama ini. Itu benar pengamatan saya di lapangan, akar rumput, grassroots terjadi eksodus masa Nahdien setelah deklarasi Amin. Deklarasi Amin di Surabaya bagi warga Nahdien yang secara emosional PKB sebagai penampung aspirasi politik warga Nahdien dilihat setelah menentukan mitra koalisi dan pasangan untuk Pilpres 2024, ujar dia. Itu fakta lapangan, seperti terjadi di Kediri, Blitar, apalagi daerah Tapal Kuda dan sebagian dari Mataraman yang banyak pondok pesantrennya. Mereka melihat satu-satunya aspirasi warga Nahdien secara politik itu adalah PKB dan Gus Muhaimin yang kini telah berpasangan dengan Anies. Nah, warga Nahdien di akar rumput terutama pedesaan ini akan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan patuh. Pengamatan saya di akar rumput Nahdien Jawa Timur persis seperti temuan survei ini, terang Rosdiansyah. Menurut dia, nama Gus Muhaimin sendiri hingga kini masih bergaung kuat di Jawa Timur. Gus Muhaimin punya karisma karena dianggap melakukan pengorganisasian, terutama berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah yang berasal dari PKB, seperti di Sidoarjo, Gresik, hingga Bojonegoro. Kita tahu Bupati Gresik dan Sidoarjo itu menantu dan anak dari Gus Ali, pondok pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo yang telah tegas memberikan dukungan kepada Muhaimin, ujar Rosdiansyah. Dia mengemukakan setelah deklarasi, PKB di Jatim telah melakukan konsolidasi hingga ke grassroots. Di garis bawah ini, konsolidasinya hingga ke akar rumput, ke desa-desa di Jatim yang selama ini menjadi basis kekuatan PKB, seperti partainya kaum Nahdien.